Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol sama Mas Tri nih. Ini tadi sama menarik VJ juga. sama VJ juga. Karena kalau ngobrol sendiri bukan ngobrol. Iya ya. Kalau sendiri one way dong. Oke, ini menarik banget di segmen sendiri itu namanya curhat nggak jelas. Gitu. Aduh, suka ngomong sendiri. Aduh, ini Mas Tri tadi menarik nih. Di segmen sebelumnya ngebahas soal sedikit gitu ya karya-karyanya Ibu gitu. Nih Ibu di rumah kalau nonton ya kita gibahin bentar ya Bu ya. Ini karya Ibu yang tadi Terima Kasih Cinta ya? Iya, Terima Kasih Cinta. Itu apa namanya soal apa kita mungkin ngebahas Ibu dulu nih. Ibu tuh latar belakang kenapa suka apa bikin lagu tuh apa Pak backgroundnya? Emang kesenian kah apa atau? Ya mungkin karena memiliki jiwa seni lah ya. Karena sejak kita pacaran dulu, padahal pacaran saya lama juga sama Ibu. Berapa tahun tuh Pak? Hampir dari tahun 92 sampai 98, jadi hampir 6 tahun. Waduh, ini nggak jagain jodoh orang ya Pak? Nggak jagain udah. Jodoh sendiri. Kayak udah satu kali memilih bahagia selamanya. Waduh. Udah pacaran terus gitu kan. Pernah LDR juga gitu kan. Nah, makanya itulah jadi kalau LDR kan bisa waktu itu kan kita punya komunikasi paling cuma karena pertama kali punya HP itu saya tuh sekitar tahun 2006-an ya. 92 ketemu 98 sekitar 96 lah. Masih surat-suratan tuh Pak pacarannya? Udah pakai cara LDR gitu kan ya. Dulu pertama kali punya HP kan yang kayak itu tuh yang buat nimpuk anjing itu. Iya lagi. Gede-gede ya Pak? Gede-gede. Pakai akhirnya sekarang Nokia dan BBM menghilang. Sudah lebih canggih lagi ya Pak. Sudah hilang lah. Ya jadi nah itulah mungkin sering apa kalau istri kan senengnya memang nyanyi dan nulis dan sebagainya. Dan insya Allah setelah selesai S2 kemarin Ibu juga sekarang jadi dosen di Setiami. Waduh, Setiami Bekasi dong ya itu. Waduh, luar biasa. Nih mahasiswa Bekasi. Iya. Ini suami gitu ya dosen kalian loh. Mudah-mudahan nggak galak ya. Mudah-mudahan nggak galak. Dan nilainya dikasih yang bagus-bagus. Ntar minta aja ke Mas Tri tipsnya gimana nih kalau misalkan pengen nilai A. Oke, baik. Ini kalau tadi kita ngomongin Ibu, ini sekarang ngomongin Bapak nih, backgroundnya. PLT Wali Kota Bekasi, backgroundnya apa sih Pak? Sebelumnya mungkin kalau misalkan ngomongin soal dulu masa sekolah kayak kuliah gitu, backgroundnya apa dulu Bapak? Ya memang jauh lah ya, jadi kalau lihat ke belakang nih kan, saya sebenarnya dari keluarga yang pas-pasan ya, karena kan background orang tua saya seorang guru, gurunya juga guru biologi, jadi nggak pernah ada yang mau les kan, ada orang yang bisa les biologi gitu kayak nggak keren banget lah ya. Kalau dulu kan kita kalau les apa? Matematika, fisika, kimia, gitu kan, bahasa Inggris gitu. Nah oleh karena itu sejak kecil memang saya sudah ditimpa untuk kemudian kerja secara keras lah ya. Jadi saya SD itu sudah mulai bekerja sebagai apa ya? Ngumpulin itu dulu tuh di tempat saya tuh di Karet Kuningan. Itu rumah saya di kampung. Nah, itu ada pabrik kain. Kain itu kain batik, pabrik kain. Nah, itu yang bisa menyedot air sampai 40 meter sehingga daerah saya itu jadi kekeringan. Nah, setiap sore itu kita dapat bantuan air dari itu. Nanti saya bagian nyelang tuh. Saya bagian yang megangin itu selangnya. Nah, dari situ saya tuh dikasih uang. Ngumpulin duit gitu. Nah, dari duit itu dulu ada yang tokoh masyarakat di situ lah. Nah itu yang dihormatin sama si punya pabrik ini. Jadi saya nyetor ke orang yang itu, orang itu ntar ngasih yang ke dalam gitu lah. Nah dari situ tuh saya udah mulai tuh dari kecil tuh. Jadi saya dari kecil tuh kalau udah yang namanya beli sepatu, beli baju tuh udah nggak minta orang tua tuh. Udah bisa sendiri. Nah usia kelas 4, kelas 5 itu saya malah udah bisa membangun satu kesebelasan tuh. Waduh. Anak-anak kecil itu saya kumpulin suruh main bola. Karena dulu kalau main bola tuh kalau nggak ngalamin itu main bola tuh bukan kelompok umur, mainnya kelompok tinggi. Nah, jadi kalau tinggi tuh pakai itu tuh, pakai tiang gitu. Kalau tingginya cuma 1 meter, nah yang lebih dari 1 meter nggak boleh main. Ya. Diskriminasi ya? Bukan diskriminasi, karena pada waktu itu kan sulit untuk
untuk pakai KTP gitu kan, atau pakai Oh akte iya lahir. sih, jadi kan, makanya mungkin pakainya agak pakai- manual ya. Nah, manualnya jadi pakai tinggi. Jadi walaupun umurnya udah tua, tapi karena dia pendek bisa main, Iya. jadi ikut bisa bertanding. Nah, dari situ, nah, kemudian saya SMA kelas 1, saya tuh jadi kenek. Naik angkot gitu. Naik angkot. Oh, di sini ada tuh yang namanya K12 B waktu itu. Waktu itu namanya sih K12. Jadi dari terminal ke Wisma Jaya. Karena rumah saya kan di Wisma Jaya tuh. Karena orang tua saya sekitar tahun 86 itu pindah dari Bekasi ke dari Jakarta ke Bekasi. Ya Agus lah ya, anak gusuran. Anak gusuran. Gusuran. Jadi gusur kita. Iya. Sekarang jadi mallnya di apa? Mall di Casablanca tuh. Kokas. Oh, Nah, iya. Kokas. Nah, di situ tuh di belakang itu rumah saya tuh dulu. Oh, dulu di situ, Pak. Iya, jadi sedih banget. Berarti gitu. lahirnya di sana ya, Pak? Ya, iya, lahirnya di sana. Saya jadi di sana. Nah, tahun 86 saya udah di Bekasi. Nah, saya sekolah tuh udah mulai berat tuh. Karena itu tadi karena ketidakmampuan, jadi sekolah tuh sambil kerja lah. Ya, sampai tahun 89 lulus. 89 lulus, ternyata saya nggak masuk ke sekolah negeri. Jadi saya nganggur tuh 1 tahun. Nganggur 1 tahun, ya cuma ikut bimbingan les lah. Ya, bimbingan les tahun 90-nya baru saya masuk ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang ada di Setu. Ya, nah itulah kemudian situ saya mulai mulai menunjukkan lah bagaimana ikut kesertaan organisasi mahasiswa. Nah, lulus kemudian penempatan di Lampung. Setelah di Lampung ada gonjang-ganjing terkait dengan otonomi daerah, nah saya pindah. Karena udah nggak kuat lagi nih. Akhirnya pesawat harus kembali kepada landasan. Karena 98 saya nikah, ya kemudian tahun 2000 saya harus memulai karir di Kota Bekasi. Jadi dimulai dari seorang staf, balik lagi di sana pada waktu itu saya punya jabatan sebagai koordinator jembatan seprovinsi Lampung. Ya, jadi membawahi 4 jembatan timbang. Tapi harus saya lepas karena memang saya lebih memilih keluarga. Maka itulah saya pikir bahwa kehidupan yang paling baik itu adalah bagaimana kita memang selalu dekat dengan keluarga. Nah, makanya tahun 2000 sudah memulai kehidupan di Kota Bekasi. Terus terakhir saya background sebagai pejabat juga nggak banyak pindah-pindah. Ya. Jadi staf, kepala seksi di Disub, kepala bidang di Disub, sekretaris di PUPR, kepala dinas PUPR, langsung jadi PLT wali kota. Waduh, gitu. luar biasa. Tapi pernah kepikiran nggak Pak sebelumnya, waduh bakal jadi, maksudnya orang nomor 1 gitu di Bekasi? Saya hidup tidak pernah punya ambisi yang lompat-lompat gitu ya. Jadi jalani kehidupan dengan ikhlas, jalani dengan ibadah, jalani dengan menyenangkan, bahagia gitu ya. Jadi berpikirnya pada waktu jadi staf, gimana cita-citanya pengen jadi kasih. Kasih gimana pengen jadi kabit, kabit pengen jadi sekretaris, sekretaris pengen jadi kepala dinas. Nah setelah dari kepala dinas nggak punya mimpi nih, mau kemana lagi gitu kan. Karena untuk menjadi seorang sekda saja itu sudah sesuatu yang luar biasa untuk level pemerintah kota. Karena gimana? Karena kan jabatan itu mengkerucut. Dari 33 kepala SKPD eselon 2 itu nanti mengkerucut cuma tinggal 1. Yaitu sekda ini cuma tinggal 1. Jadi pasti persaingannya kan luar biasa. Jadi nggak pernah mau berpikir yang berat-berat. Ya, jadi ya jalanin aja. Kerjakan apa yang diberi, yang menjadi amanahnya. Berpikir kreatif, berpikir inovasi, cari terobosan gitu kan. Makanya pada saat saya jadi kepala dinas, banyak hal-hal yang bisa saya lakukan. Nah, pada saat itu tidak pernah terpikir. Makanya pada saat 2017, 1 tahun sebelum pemilihan itu sudah diminta Pak Wali Kota untuk jadi pendamping. Istri saya menolak. Gitu. Tapi saya bilang pada waktu itu hanya keinginan kenapa pada akhirnya ingin adalah kalau saya kemudian hanya di Disub, saya hanya bisa menjalani berbuat kebaikan di bidang transportasi. Kemudian kalau saya di bidang PUPR, saya hanya bisa menjalani berbuat kebaikan hanya di bidang pembangunan infrastruktur. Nah, jadi kalau
lihat jalan Ahmad Yani gede kayak gini, kalau lihat jembatan yang ada di Jatiwaringin ada 2, ada pembangunan yang ada di Caman ada 2, itu adalah pada waktu zaman saya. Termasuk bagaimana dulu kita sudah membuat jalan sisi Kalimalang itu menjadi 2. Itu saya sudah kita lakukan itu. Kemudian membuka pintu tol dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa rasanya bahagialah. Bekasi Timur itu saya yang bangun tuh, duplikasi Bekasi Timur. Ya, makanya pernah kita sekali mendapatkan penghargaan tingkat nasional pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang disebut dengan jalan hijau. Karena membangun jalan tanpa kemudian merusak kehidupan yang sudah ada. Jadi pohon-pohon tetap kita pertahankan gitu kan. Kemudian kita buat taman-taman dan sebagainya. Saya pernah mendapat penghargaan itu. Luar biasa. Jadi itulah perjalanan karir ya, mudah-mudahan spiritnya seperti itu. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau kita berbuat, berdoa, insya Allah kita bisa menjadi siapa-siapa. Dan itu saya kira di dalam hal sekarang lebih mudah, ya, karena itu tadi dibantu oleh teknologi ya, canggih, media sosialnya juga luar biasa ya. Yang kemarin cuma jalan-jalan di SCBD aja sekarang langsung viral. Karena justru dengan perkembangan teknologi digital ini merasa terbantu ya Pak? Kalau saya sih sangat terbantu ya, karena bagaimanapun juga hubungan interaksi di antara pemimpin, kemudian antara masyarakat, ulama, umaroh itu terjalin dengan baik gitu ya. Walaupun mungkin kita jauh di mata tapi dekat di hati. Iya, karena tiap hari akan masuk ke dalam ruang-ruang rumahnya mereka, ruang-ruang hatinya mereka gitu kan. Kalau gue kangen sama Mas Tri ya udah tinggal lihat media sosialnya gitu kan. Stalking. Nah. Kalau zaman dulu ngintip-ngintip rumahnya, kalau sekarang buka aja Instagramnya, story-nya lagi ngapain ya. Ngapain ya. Waduh, luar biasa. Perkembangan zaman nih sangat membantu ya pasti dalam segala aspek kehidupan ya, khususnya juga pada tugas Bapak ya sebagai PLT. Dan itu kita juga banyak belajar dari sana kan. Apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh daerah lain? Tanpa kita juga harus datang ke sana. Kalau dulu kan nggak bisa. Dulu apa ya sih yang dikerjain di Semarang gitu kan? Iya, apa sih yang dikerjain orang Blora misalnya? Apa sih yang dikerjain orang Sulawesi gitu kan? Ternyata kita juga bisa memacu diri kita karena ternyata orang lain juga lebih maju dari kita gitu loh. Kalau dulu kan harus ikut pameran dulu, harus ikut, iya. Atau pada waktu itu kita, ya udah deh kita belajar ke Amerika. Saya 2001 tuh saya belajar ke Amerika misalnya tentang transportasi. Kaitannya dengan kita membangun CCTV, kemudian pengaturan traffic, pengaturan pola pergerakan orang, barang dan jasa. Kita belajar saya dengan Pak Pepen dulu tuh tahun 2001. Saya berangkat ke sana ke Amerika, kita pertukaran pegawai waktu itu. Saya diberikan kesempatan Pak Nonon sebagai wali kotanya pada waktu itu diminta pada waktu itu siapa yang punya konsep gitu loh. Yuk kita bikin sister city. Nah, akhirnya jadi. Itu. Terakhir saya 2018 juga belajar ke Korea, karena sekarang Korea kan juga udah luar biasa banget ya. Iya benar. Top banget lah. Luar biasa. Jadi, tapi mereka memang harus melalui riset. Ya. Ganggang Style itu ternyata bukan waktu yang pendek, 1-2 tahun, itu prosesnya panjang. Sampai dia akhirnya se-booming itu ya? Dan hari ini kita kan sedang juga mau kerjasama dengan kota Seongnam, ya. Jadi kita hari ini mengirimkan atlet-atlet taekwondo kita belajar ke sana. Waduh. Jadi karena ternyata mereka itu tadi, bagaimana budaya mereka itu, mereka dipertahankan. Karena merasa taekwondo itu adalah memang olahraganya orang Korea. Dan itu mereka mengirimkan hampir ke 60 negara yang dianggap punya potensi dalam rangka pengembangan olahraga mereka. Jadi dirubah tuh, yang tadinya kita senang pencaksilat dirubah jadi senang taekwondo. Yang tadinya senang ikan gabus pucung sekarang jadi Korean food. Jadi kimchi. Ini luar biasa banget ya, ngefluencer gitu, mempengaruhi masyarakat gitu ya. Itu ternyata makanya itu kan butuh effort gitu loh. Dan mereka itu tadi memberikan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin yang kemudian
punya kepedulian seperti Iya. itu. Kayak Donald Trump itu kemarin kan dapat sabuk hitam. Nah, kalau saya kemarin juga dapat sabuk hitam. Apa itu? Sabuk hitam taekwondo. Oh, Bapak juga bener Enggak, karena saya hanya dapat penghargaan. kirain memang ekspor juga di taekwondo. Karena itu tadi yang saya bilang, mereka justru menghormati dan memberikan penghargaan kepada orang-orang atau pemimpin dunia yang kemudian bisa mengembangkan olahraganya mereka. Gitu. Jadi diberikan ini apresiat sama mereka. Luar biasa sekali pemirsa. Pemirsa ini makin menarik ya sepertinya ya. Ini kayaknya kita juga perlu tahu nih apa sih tugas-tugasnya Mas Tri ini ya sepanjang jadi PLT Wali Kota Bekasi. Dan pastinya kita akan jeda dulu sebentar ya Mas Tri. Setelah jeda yang satu ini, jadi jangan kemana-mana Sobat Milenial, tetap di Ngobrol Bareng.